kita masih belum ada listrik. Jadi penerangan itu hanya diberikan lampu minyak. Pakai lampu minyak, jadi gelap. Di situ kita berdua melihat ada bayangan hitam memutari kita. Itu terdengar banget. Suara kelebatan kain, kayak ketiup angin. Bunyinya pop. Dibarengi dengan suara ketawa yang melengking tinggi. Dan di situ kita merasakan merinding yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisa di sini. Dan kali ini kita udah kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Pak. Halo Bang. Siapa namanya nih Pak? Saya Uri Bang. Pak Uri. Ya. Saya manggilnya Bapak atau Abang nih? Bebas aja Bang. Bebas ya. Berarti manggilnya Bebas Uri. Iya. Oh, Bebas Uri, bercanda Pak. Saya manggilnya Abang aja ya. Iya Bang. Ya, biar Abang awet muda. Biar ya akrab juga. Biar akrab ya. Oke, siap. Nah, ini kita terima kasih ya Bang Uri ya nyempetin waktunya nih udah datang ke sini bagi pengalamannya. Tadi gimana Bang? Perjalanan lancar atau macet? Alhamdulillah macet sedikit nih Bang, tapi sedikit. Besar sih lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Kita terima kasih Bang Uri ya. Siap. Nah, ini kejadian yang mau Abang ceritain di daerah mana nih Bang kalau boleh tahu? Ini peristiwa beberapa kali saya alami di daerah Cilacap. Oh, Cilacap, Jawa Satu Tengah. pedesaan yang berbatasan langsung dengan hutan itu Bang. Jadi waktu itu belum ada penerangan sih Bang, belum ada listrik. Jadi masih gelap gulita, masih rumah itu pakai lampu minyak gitu Bang. Jadi Nah, ini suasananya horor banget. Cilacap ini rumah siapa nih Bang kalau boleh tahu? Rumah kakek. Oh, rumah kakek. Rumah kakek. Oke, berarti Abang asli Cilacap. Ya, asli Cilacap. Oke, sekarang stay di mana nih Bang? Saya stay di Cibubur sekarang. Oh, Cibubur. Cibubur, Jakarta. Jakarta Timur ya? Ya, Jakarta Timur. Nah, kan ada yang bilang Bang, Cibubur itu Bogor juga. Perbatasan Bang. Oh, perbatasan. Perbatasan antara Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Oh, oke, mungkin sini ada penonton nih Bang dari warga Cibubur, sapa-sapa Bang. Halo warga Cibubur. Cibubur, sering makan bubur ya? Bercanda ya? Oke, siap, tahan dulu ya Bang ya. Baik. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Uri, kisah pengalamannya nih Bang? Kisah ini saya alami tahun 98. Lokasinya ada di rumah di Cilacap. Oke, untuk desanya kita skip ya Bang, karena mungkin nanti nggak enak tuh kalau kedengeran desa itu jadi serem gitu. Kondisi rumah saya ataupun rumah kakek saya itu sekitar 50-100 meter berbatasan dengan tetangga, jadi agak jauh gitu. Lingkungannya masih gelap tuh Bang, karena memang nggak ada penerangan ya Bang. Kita masih belum ada listrik. Jadi penerangan itu hanya diberikan lampu minyak. Oh, minyak. Pakai lampu minyak. Itu berarti waktu itu kampung Abang ini belum masuk listrik? Belum masuk listrik. Belum. Tapi tetangga-tetangga sama, belum masuk listrik? Sama, satu desa lah ya Bang, belum ada listrik. Iya, iya. Jadi akses ke rumah saya itu pertama jalan desa gitu. Sekitar 2 kilo ada sawah, jembatan, sawah lagi, jembatan lagi, baru masuk ke pinggiran desa. Dan saya di tengah-tengah desa itu gitu. Dalam banget berarti ya? Dalam banget. Iya, iya. Dan itu seramnya luar biasa Bang. Nah waktu itu ketika malam Jumat yang jelas sih. Kita semua tertidur, di situ ada kakek saya, nenek saya, ibu. Kebetulan bapak waktu itu masih merantau di Jakarta. Dan sama adik saya dua orang gitu.
karena masih kecil-kecil. Nah, ketika ibu bangun tengah malam, dia bangunin saya. Ri, bangun. Kenapa, Bu? Temenin ibu ke belakang. Ibu kebelet nih. Gitu. Wah, Bu, malam. Nggak apa-apa, kamu tunggu aja di depan. Gitu. Iya, Bu. Akhirnya kita ke belakang berdua. Gitu. Jarak dari rumah ke WC itu mungkin ada 50 meter, Bang. Dan WC itu adanya di bawah rumpun bambu. Itu gelap gulita, nggak ada penerangan sama sekali. Ketika di WC itu, saya duduk menunggu ibu saya itu jaraknya sekitar 15 sampai 20 meter. Karena masih agak mengantuk gitu, Bang. Jadi saya santai gitu, saya nggak berpikir apa-apa gitu. Menemani ibu yang udah masuk ke WC. Saya sambil duduk, agak ngantuk-ngantuk. Posisi duduk saya begini, Bang. Begini. Posisi duduk saya. Ketika saya duduk pertama, itu saya merasakan aneh gitu. Saya pandang ke bawah gitu. Apa ini gitu? Terjuntai putih gitu kayak rambut, tapi ke atas tanah gitu. Saya pikir mungkin halusinasi saya aja gitu. Ketika saya udah mulai sadar, saya mulai mendongakkan mata selaras dengan badan saya gitu. Tambah anehnya ini berbentuk orang gitu. Saya belum berani, Bang, lihat ke atas gitu. Karena saya udah punya keyakinan tuh, wah ini bukan orang ini, ini sesuatu gitu. Saya udah mikir tuh, wah ini jangan-jangan gitu. Seberapa detik gitu, saya coba beranikan untuk menatap lebih ke atas gitu. Terus saya liatin, saya coba tegesin lah ya, apa ini. Ketika saya mulai melihat ke atas, di atas itu bentuknya nenek-nenek sedang menyeringai ke arah saya gitu. Saya ketakutan luar biasa gitu. Rambutnya putih, panjang tergerai. Di situ saya menjerit sejadi-jadinya, saya tinggalin ibu, saya lari, langsung mbah saya keluar gitu. Sambil memegang keris, dipikir ada apa gitu. Saya ketakutan luar biasa. Ibu saya juga sedang BAP, langsung lari gitu. Dan saya nggak bisa membayangkan seramnya itu gitu, Bang. Seram sekali gitu. Gigi-giginya tajam-tajam gitu. Menyeringai, wajahnya itu keriput, matanya besar, giginya tajam gitu, dan menyeringai ke arah saya gitu. Itu hal yang nggak bisa saya lupakan gitu, walaupun itu udah berpuluh tahun yang lalu gitu. Karena itu pertama kali saya melihat setan lah ya ibaratnya gitu. Nah setelah 2 tahun saya sama temen namanya Iim. Kita berdua lagi biasa, Bang, kalau di kampung itu kan kalau ada acara 17-an pasti ada pertandingan bola ataupun olahraga yang lain. Itu letaknya di kecamatan, Bang, kota kecamatan. Itu sekitar 7-8 kilo dari rumah. Jauh banget ya? Jauh banget. Kita berangkat sekitar jam 2 siang tuh, Bang. Kita berangkat, kita berdua bercanda-canda gitu. Sampai tempat kita nonton bola. Karena mulainya jam 3 sore atau lepas asar, selesai itu sekitar jam 5 lah ya. Kita pulang tuh, Bang, karena perjalanan kita kan jauh gitu. Sekitar jam 5 lebih kita pulang. Kita jalan berdua sambil bercanda-canda gitu. Nah, tadi kan saya udah gambarkan lokasi desa saya tuh. Jadi jalan desa, kita melewati sedikit perkampungan, sekitar 50 meter, ada 2 rumah di situ. Setelah itu ada sawah. Jembatan pertama, terus di tengah ada jembatan lagi. Sawah lagi, ada jembatan lagi. Ada jembatan lagi, setelah itu sawah, baru pedesaan yang lain atau desa saya. Itu masih belum ada listrik, Bang. Ketika saya udah mendekati ke arah desa itu, udah sekitar jam 6 lewat. Karena kan perjalanan kita jauh, Bang, 7-8 kilo kan. Nah, kita memasuki area itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib kita masih jalan, bercanda-canda, masih senang-senang gitu. Cerita-cerita tentang pertandingan bola tadi. Kita akan melewati jembatan pertama, Bang. Jembatan pertama, setelah jalan desa, kita masuk. Sekitar 50 meter, kita masuk, suasana sudah mulai gelap.
Temaram, ya. Temaram itu senjakala gitu. Temaram, terus kita memasuki jembatan pertama, kita mulai jalan ke jembatan kedua, itu memakan waktu sekitar 15 menit lah. Oke. Jadi kan makin gelap tuh Bang. Pas di jembatan kedua, saya melihat ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu ada unggukan semacam kabut tapi gelap, warnanya hitam. Sebesar mobil waktu itu Bang. Saya pikir apa ini kok sebesar mobil hitam gitu. Kita berdua tengok-tengok sambil apa itu gitu, apa itu gitu. Biarin aja gitu. Nah, kita tetap berjalan, kita melangkah sambil terus melihat ke arah itu. Sekian menit, gumpalan itu bertambah besar sampai sebesar rumah Bang. Dan itu hitam itu menyeramkan bagi saya. Wah, itu udah pasti menyeramkan banget gitu. Saya udah mulai merinding, terus deg-degan, terus juga khawatir berdua gitu. Apa itu? Semakin gelap dan semakin besar gitu. Nah, pas puncaknya adalah dia semakin besar tuh Bang. Lebih dari gedung 2 tingkat mungkin ya tingginya itu. Dan disitulah dia mengeluarkan suara Bang. Suara erangan yang sampai sekarang saya belum bisa lupakan. Wah, kita berdua apa ini sambil saya udah setengah nangis gitu. Teman saya juga sudah mulai panik gitu ya. Tapi teman saya berani Bang, dalam arti paniknya sambil nyari batu untuk dilempar gitu. Saya bilang jangan dilempar, nanti dia ngejar kita gitu. Akhirnya kita putuskan berdua untuk lari dan suara itu masih kedengar Bang. Suara erangan itu? Suara erangan itu terus menerus. Oh, gila. Sampai kita berlari ke arah jembatan ketiga yang akan memasuki pinggiran desa gitu. Nah di situ karena kita panik, ternyata ada orang yang bawa sepeda. Dan di situ kita ketakutan lagi gitu. Saya pikir, wow ini apa lagi gitu. Terus dia bilang, ngapain, kenapa gitu. Wah alhamdulillah orang gitu. Oh ternyata orang. Orang, jadi di jembatan ketiga itu memang ada mitos Bang, ataupun cerita gitu. Kalau di jembatan itu kan masih kayu ya Bang, masih kayu. Itu sering kalau malam itu ada perempuan suka duduk di situ gitu. Jadi kita membayangkan ke arah situ karena kita udah kena mental di yang pertama itu gitu. Ada kita cerita gitu bahwa ada genderuwo gitu kan. Akhirnya udah ayo kita lihat. Udah ajak lihat lagi Bang. Akhirnya kita lihat bersama-sama udah hilang. Akhirnya kita pulang. Saya sampai rumah jam 8 karena saya kelihatan pucat dan menggigil badannya. Ditanya sama ibu, kenapa? Enggak, capek lari gitu. Oh ya udah istirahat sana gitu, makan dulu gitu. Udah. Akhirnya mungkin badan saya nggak kuat gitu Bang. Akhirnya besok paginya saya sakit selama 3 hari. Itu Abang nggak cerita ke orang tua atau ke nenek? Enggak. Setelah 3 hari, alhamdulillah sembuh Bang badan. Tapi ingatan ke arah itu masih terus ingat gitu. Walaupun kita juga di desa sering ya Bang melihat penampakan dalam bentuk lain gitu. Seperti kita melihat ada luncuran cahaya setengah meter gitu, warnanya ungu kemerah-merahan. Terus kita kejar, pecah di atas pohon dan sebagainya, itu hal biasa. Cuman kalau penampakan yang membuat kita takut, ya kita akan luar biasa mengingatnya gitu. Jadi semenjak saya melihat genderuwo itu, gitu, saya kan sudah mau hijrah ke Jakarta tuh Bang, diajak orang tua gitu. Di posisi itu, ketika saya lagi main gitu sama teman-teman, karena waktu itu desa lagi banjir Bang. Kita main perahu-perahuan pakai gedebong pisang. Nah, pas di posisi dekat situ yang penampakan itu, tahu-tahu kaki saya kena bambu dan robek sehingga tempurung ini kelihatan. Aduh. Jadi mungkin dia hafal kali ya Bang, hafal dengan saya. Itu waktunya sekitar 3 mingguan dari yang saya ngeliat itu. Dan memang di situ, Jadi
Jadi mungkin dia hafal dengan saya gitu, dia hafal dengan teman saya gitu. Jadi ya berusaha mencelakakan aja. Itu sih Bang. Terus akhirnya saya pindah ke Jakarta. Tahun berapa Abang pindah ke Jakarta? Tahun 2002 Bang. Oh 2002. 2002. Oh zaman film Seras 88. Ya, ya di Jakarta. Terus saya bersekolah. Semenjak itu memang saya agak peka Bang dengan kayak gitu. Cuman saya berusaha untuk menepis itu gitu. Tapi saya merasa gitu kalau di situ ada sesuatu itu pasti badan saya nggak enak. Iya. Abang di Jakarta sekeluarga atau gimana? Sekeluarga. Oh sekeluarga. Sekeluarga. Setelah itu kita hidup kan bertetangga ya Bang. Bertetangga terus di samping rumah itu jaraknya 5 meter gitu ada peristiwa orang kena santet semacam teluh lah ya. Gimana kiriman tuh? gitu. Awalnya gimana? Jadi awalnya gini Bang, karena kita kan biasa nongkrong sama teman-teman di depan rumah gitu. Pas malam minggu, saya ingat banget, malam minggu tuh sekitar jam 11 lebih lah ya, hampir jam 12. Tetangga ini anaknya pulang. Anaknya pulang, dia punya pacar di dekat juga perbatasan dengan Jakarta lah ya. Saya nggak sebutkan namanya. Nah, dia pulang ngapel ceritanya Bang. Ketika masuk dia negor kita, Bang, yuk lagi ngumpul ya. Dia masuk rumah, nggak lama sekitar 5 menit dia teriak-teriak Bang. Dia teriak-teriak, terus ngamuk gitu ya. Akhirnya ibunya minta tolong sama kita gitu. Mas, tolongin. Akhirnya kita ke dalam semua. Nah, dia kesurupannya itu sambil mencekik diri sendiri. Seakan-akan dia pengen. Kayak teman saya berarti. Ya. Oke, lanjut. Akhirnya banyak Bang yang datang gitu. Banyak Bang yang datang, tetangga-tetangga yang kayak punya bisaan lah ya Bang buat ngobatin. Ketika dia masuk ke depan pintu saja, si anak itu udah, apa lu mau kesini, mau ngusir gua gitu Bang. Jadi dia udah tahu duluan. Nah itu berlangsung lebih dari 5 bulan Bang. Jadi dia harus dipasung. Ketika ikatannya lepas ataupun pegangannya lepas, dia akan selalu mencekik diri sendiri. Sampai lehernya itu luka-luka karena kena kuku. Dia dipasung? Iya, dipasung. Di rumah sendiri atau di rumah sendiri? Jadi biar dia nggak mencekik diri sendiri. Gitu. Iya. Nah itu Bang, kalau malam Jumat, itu di atas rumah, itu kayak petir Bang, selalu Bang. Karena rumah itu dipagar kan, katanya sama orang bisa gitu. Jadi kalau malam Jumat, serangan itu datang, itu bunyinya kayak suara petir Bang. Juger. Saya sampai bangun sama bapak gitu. Apa tuh Rik? Ayo keluar. Keluar, kita lihat cuacanya cerah. Bintang banyak banget gitu. Bulan juga terang gitu. Tapi kenapa ada suara petir gitu? Kita lihat yang di dalam masih teriak-teriak gitu. Oh mungkin diserang lagi dan sebagainya. Kata yang ngobatin itu Bang, jadi yang dikirim adalah dari sebuah hutan di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur katanya. Dikirim dari sana, itu 4 penjuru dia bilang gitu. Nah itu di depan rumahnya Bang, yang lihat itu ada seperti gorila besar sekali dan itu bentuknya menyeramkan. Itu luar biasa menakutkan Bang. Selama berbulan-bulan jerit-jerit terus, teriak-teriak terus kayak mencekik diri sendiri sampai dia nggak pernah tidur Bang. Selama 4 bulan. Ya paling cuman merem-merem gitu Bang sebentar gitu, terus bangun lagi, melek lagi, teriak-teriak lagi. Dia berusaha untuk mencekik diri sendiri lagi gitu. Sampai ibunya ngasih air kencing di matanya gitu, biar dia merem gitu. Wah gila. Itu sampai 4 bulan Bang. Akhirnya selama 4 bulan itu dibawa bolak-balik gitu ke orang-orang pintar dan mulai mereda di bulan kelima. Jadi udah mulai mereda, terus berangsur-angsur pulih. Setelah dia sadar, dia cerita, wah kita kaget Bang. Ternyata itu kiriman dari calon mertuanya gitu dulu. Ketika dia pacaran sama pacarnya gitu. Jadi sebabnya itu dia lagi ngapel ke rumah pacarnya. Pacarnya itu kan sedang tugas. Keluar kota gitu loh Bang. Oke, mungkin maaf ya Bang saya potong. Teman-teman yang
Generasi sekarang belum nggak tahu kalau ngapel tuh ngelancong ke rumah pacar. Ya, ngelancong lah ya. Zaman dulu bahasa ngapel dia. Ngelancong, ibu dari pacarnya itu janda. Udah hidup sendiri berdua sama anaknya. Nah mungkin karena terlalu lama kali ya Bang. Jadi bisa dibilang ibunya modus. Ketika datang anaknya nggak ada, ibunya minta dipijit atau dikerok gitu. Nah anaknya ini nggak mau gitu, pacar dari anaknya ini nggak mau gitu, karena nggak mungkin lah gitu. Akhirnya pamit untuk pulang, tapi ibunya marah. Dan disitulah ketika udah sampai rumah, kayak disantet ataupun ditenuh gitu. Iya, gila ya. Tapi anaknya tahu Bang? Anaknya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Iya. Dan mungkin dibohongin sama ibunya kali ya, bahwa anaknya tuh nggak datang dan sebagainya. Karena waktu itu masih zaman telepon rumah Bang, belum ada handphone. Jadi ada handphone, cuman masih tertentu orangnya. Mungkin dikasih tahu gitu kalau anaknya nggak pernah datang gitu. Nah pas dia selama 6 bulan dipasung tuh Bang ya, itu dia masih pacaran sama si ceweknya itu? Kayaknya sih enggak Bang. Udah enggak? Kayaknya enggak, karena itu kan lama Bang ya, 4 bulan atau 5 bulan lebih gitu. Jadi semenjak awal mungkin si ibunya udah menutup akses untuk ceweknya itu. Serem juga ya. Seiring berjalannya waktu, saya 2017 gabung dengan salah satu organisasi kerelawanan yang ada di Jakarta. Nah, markasnya itu ada di Jakarta Timur. Relawan apa nih Bang? Relawan kemanusiaan Bang. Jadi kita tugasnya di lokasi bencana. Kayak evakuasi, terus juga membantu para penyintas bencana. Nah, saya pernah tugas tuh Bang, di Garut, di Sumatera. Tapi tahun 2018 saya ditugaskan ke Palu. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Tsunami Palu. Oh iya. Setelah bertugas di relawan, normal-normal aja Bang. Dalam arti ketika turun bencana ya tidak ada kejadian-kejadian yang mistis gitu ya, normal-normal aja. Nah di Palu ini Bang, saya tugas di sana itu di area terjauh dari kota Palu. Tugas saya itu jaraknya 116 kilo dari Palu, dari kota Palu. Jadi saya harus melewati pegunungan, tepian pantai dan sebagainya sampai ke lokasi posko saya. Nah posko saya itu masih awal-awal saya datang masih biasa aja Bang. Biasa aja, setelah 2 minggu mulai itu Bang kejadian. Itu sering ada beberapa relawan yang ketindihan tuh Bang, tahu ketindihan kan? Oke, kayak direp-repan gitu ya? Ya, direp-repin gitu. Nah, ada salah satu anak, sebut inisial T lah ya. Oke. Itu hampir tiap malam Bang, kena rep-repan atau ketindihan. Dia kalau malam itu di atas jam 12 pasti tidurnya ngamuk. Ketika dibangunin, kenapa lu? Waduh, gue ditindihin gitu. Gue ditindihin. Itu tiap malam Bang terjadi gitu. Sampai dia mau pulang gitu. Sampai dia nggak betah mau pulang. Memang di situ terkenal ya Bang, lumayan angker gitu. Tapi selama saya di situ saya nggak merasakan apa-apa gitu. Cuman teman-teman aja yang merasa diganggu dan sebagainya. Terus waktu berjalan ada teman dari Jakarta, dia pengen ke posko saya, perempuan nih Bang. Oke. Tapi dia indigo. Dia perjalanan dari kota Palu sampai ke posko saya yang jauhnya seperti itu memakan waktu 3-4 jam. Dia selalu menangis Bang di jalan. Jadi selama perjalanan itu dia melihat ribuan seperti pocong. Apalagi ketika sudah mulai mendekati maghrib karena dia datang ke posko saya itu malam. Dia sampai posko nangis gitu. Bang, gua nggak kuat. Kenapa? Kenapa deh? Aku tuh ngeliat pocong Bang, banyak banget Bang di sepanjang jalan Bang. Ya Allah, udah istighfar gitu. Aku nggak kuat Bang, aku mau pulang gitu. Akhirnya sudahlah gitu, karena dia indigo kan, ya sudah akhirnya malam itu dia memutuskan pulang. Dia bertujuh Bang sama teman-temannya. Langsung pulang lagi? Langsung pulang, karena memang tidak mungkin menginap di posko saya. Dia langsung pulang, dia berani-beraniin karena rame-rame juga. Saya bilang ke teman-temannya, tolong jagain.
Kalau perlu buat dia tidur, jangan sampai melihat kanan kiri. Gitu. Tapi ya dia tetap cerita bahwa sepulang dari Palu lebih serem lagi katanya. Banyak banget penampakan yang dia lihat. Karena memang waktu kejadian Palu itu kan banyak korban yang tidak ditemukan. Mungkin ya banyak yang penasaran atau seperti apa gitu Bang. Korin-korinnya pada berkeliaran gitu. Jadi ditetapkan sebagai korban hilang gitu. Ya, mungkin itu yang belum disempurnakan ataupun seperti apa gitu. Di posko saya itu ketika saya sudah selesai briefing sekitar setengah 10 malam, itu saya ngobrol tuh Bang, evaluasi sama wakil saya, namanya W lah. Itu anak Jawa Timur. Jam 11, itu kita terganggu tuh sama suara bising anjing menggonggong. Banyak banget Bang, saling bersautan. Jam 11 tuh. Saya ingat betul, kita berhenti gitu, berhenti ngobrol, kita dengerin. Terus si Mas W ini bilang ke saya, ini gonggongan nggak biasa ini. Gitu. Gonggongannya aneh. Gitu. Aneh kenapa Cak? Dengerin aja. Jadi gonggongnya nggak gitu Bang, tapi gitu, bersaut-sautan dan puluhan anjing. Pasti ada yang akan datang nih. Ya sudah, kita berdua kita coba beranikan diri gitu. Ya udah kita tungguin gitu. Sampai dia datang gitu. Di jam 12 lebih itu kalau saya pribadi itu mendengar jadi kayak kain ketiup angin gitu Bang. Di area posko saya karena lalu lintas itu sepi, tidak ada kendaraan satupun karena jalanan itu ketutup banjir rob dari laut gitu. Suasana sepi sekali. Suasana sepi, hanya terdengar ombak sayup-sayup. Itu terdengar banget. Suara kelebatan kain, kayak ketiup angin. Bunyinya pop. Dan di situ kita merasakan merinding yang luar biasa, dibarengi dengan suara ketawa yang melengking tinggi. Kita jadi lihat-lihatan gitu, itu lewat tuh. Gitu. Sudah akhirnya ya kita coba diam, kita baca doa-doa yang kita bisa gitu. Jam 12:30 gonggongan anjing mulai mereda. Dan akhirnya suasana itu sudah berkurang horornya. Tapi memang tetap horor sih di area situ. Dan akhirnya kita mutusin untuk udah kita tidur aja gitu. Takutnya kita masih di luar, dia balik lagi gitu. Ya mungkin balik lagi karena sekitar 1 jam setelah itu gonggongan anjing itu mulai kembali gitu. Ya sudah akhirnya kita putuskan untuk tidur, kita baca doa gitu untuk tidur. Terus ya alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan gitu, tidak melihat langsung ke sosok itu gitu. Entah kalau teman saya gitu, tapi kalau saya hanya mendengarkan kelebatan kain dan suara ketawa. Setelah 2 hari dari itu Bang, kita kan di Palu cukup lama ya Bang. Dan itu sudah masuk masa-masa tanggap darurat, tetap diperpanjang gitu. Dan proses evakuasi masih berlangsung tuh Bang. Jadi ada alat berat yang mengeduk reruntuhan-reruntuhan untuk mencari mayat. Waktu itu ditemuin ya jenazah anak perempuan umur sekitar 15 tahun. Karena sudah lama prosesnya, keadaan jenazah sudah mulai membusuk lah Bang. Nah, karena teman saya buru-buru pengen mengangkat itu, memasukkan ke kantong jenazah, dipeganglah tangannya Bang. Karena proses pembusukan mayat sudah lama, dia nggak sadar bahwa ketika diangkat, tangannya putus. Tangannya putus, sebelah kiri. Dia istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Terus diletakkan lagi tangannya di atas dada, disilangkan gitu. Terus akhirnya dimasukkan ke kantong mayat. Dikirimlah kantong mayat itu ke rumah sakit. Karena memang proses identifikasi. Nah setelah dia melakukan penyelamatan itu atau
evakuasi jenazah itu, lah istirahat karena sudah sore. Nah, sampai posko, tangannya sebelah kiri itu seperti berat dan panas sekali. Itu hampir 3 hari dia rasakan itu, gitu. Sampai dia nggak tahan gitu, sampai diurut, diberi minyak, diolesi minyak dan sebagainya, belum sembuh tuh Bang. Nah, akhirnya ada yang ngasih tahu gitu. Ketika dia urut ke tukang urut yang bisa, dia bilang, kemarin habis angkat jenazah ya, iya. Terus kenapa dia kok ikut gitu? Maksudnya, iya dia ikut tuh. Gitu. Kamu apain gitu? Iya Pak, saya nggak sengaja gitu. Kemarin angkat jenazahnya, saya angkat tangannya, terus putus Pak gitu. Saya nggak minta maaf. Cuman saya memang istighfar gitu. Nah itu dia ngikut tuh gitu. Dia cuma minta maaf tuh, pengen kamu tuh minta maaf sama dia gitu. Karena ya sembarangan gitu. Terus saya harus gimana Pak? Ya udah besok kamu ke tempat yang kamu temuin jenazahnya, kamu minta maaf. Minta maaf sudah sembarangan mengangkat sampai tangannya putus. Dan itu bukan hal kesengajaan tuh Bang. Akhirnya dia ke sana. Dia minta maaf dan setelah itu tangannya sudah mulai normal kembali. Banyak sih Bang kejadian ketika misalnya teman saya gitu tanpa sengaja ketika mengangkat karena terburu-buru ya. Tangan itu kan harus dimasukkan ke badan, terus ada yang megang kepala dan sebagainya, kepalanya putus dan lain-lain itu banyak gitu. Cuman memang keadaan darurat ya Bang, emergency. Jadi insya Allah sih kalau niatnya lillah ya nggak terjadi apa-apalah gitu. Di gempa Palu itu kan terjadi likuifaksi ya Bang, pergeseran tanah gitu. Dan itu terjadi di perbukitan Bang, tapi bukit itu diisi oleh rumah-rumah. Ada 3 komplek di atas. 3 komplek itu, yang komplek atas itu menindih yang komplek kedua. Dan komplek kedua itu menindih ke komplek pertama. Jadi 3 tingkat tuh Bang. Ada cerita nih Bang, bahwa suaminya yang sedang di luar waktu itu sehingga dia selamat. Nah dia cari rumahnya, titiknya dia ketemu Bang sama rumahnya. Rumahnya itu utuh masih? Ya sudah ketimbun rumah yang lain. Sudah ketimbun. Iya ketimbun tanah. Gitu. Dia tahu titiknya, dihafal betul lingkungannya. Nah dicari-cari akhirnya ketemulah dia. Dihafal betul kan bentuk rumahnya dan sebagainya. Dia gali, dia berusaha untuk pertama mencari keluarganya kalau masih ada gitu. Dan dia tahu betul karena dia suami istri, istrinya menyimpan perhiasan tuh di mana dia tahu betul. Dia pengen ambil itu. Gitu. Tapi ternyata perhiasannya sudah nggak ada Bang. Perhiasannya sudah nggak ada, sudah hilang Bang. Entah diambil sama pencuri, entah diselamatkan oleh ibunya. Tapi ibunya nggak ketemu. Nggak ketemu. Ibunya nggak ketemu. Ngeri banget ya. Ya. Dan ada lagi Bang, posko saya itu kan harus melewati pegunungan dan tepian pantai. Ada daerah yang longsor menimpa satu mobil kecil ya Bang, semacam mobil-mobil kota lah ya gitu ya. Sedan putih, kecil, warnanya putih. Ketika saya berangkat ke Kota Palu, itu sedang dilakukan proses identifikasi karena sudah diangkat dari longsoran, sudah di atas Bang, udah di atas. Di dalamnya itu ada bapak, istrinya dan 2 anaknya, semua meninggal Bang. Semua meninggal. Dan ketika saya berangkat, semua utuh, lagi diidentifikasi kan, diperiksa dan sebagainya sama polisi dan lain-lain. Saya berangkat ke Palu. Karena jarak dari lokasi ke Palu itu jauh, sekitar 2 jam. Saya berangkat, di sana sudah selesai urusan saya balik lagi ke posko saya. Ketika saya balik, itu mobil tinggal bodinya saja Bang. Tinggal bodi? Iya, tinggal bodinya saja. Setir, roda, sampai joknya itu sudah hilang. Hilang kenapa nih? Ya kemungkinan diambil orang. Dipretelin? Iya, dipretelin. Jadi betul-betul saya saksikan sendiri mobil itu tinggal bodinya saja. Semua dalamannya hilang, termasuk roda-rodanya. Bagi saya
lebih seram sih Bang dari hal-hal mistis gitu. Iya, iya. Orang saking laparnya atau saking rakusnya sampai tega gitu mengambil barang yang bukan miliknya. Pasca gempa besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin, kawasan Cianjur, Jawa Barat masih terus diguncang gempa susulan. Sering waktu berjalan, saya masih bertugas di kerelawanan, Bang. Saya bertugas di gempa Cianjur. Pertama saya datang, saya menempati bangunan 2 lantai, Bang, di tengah kota Cianjur. Bangunan itu sudah lama kosong, Bang, sekitar 6 bulan. Dan lantai kedua, ketiga tuh sudah hancur. Hancur karena bocor, hancur karena gempa gitu kan. Dinding-dindingnya pada runtuh dan sebagainya. Karena salah satu tim adalah mantan penghuni dari gedung itu. Jadi gedung itu sering ditampakkan hal-hal mistis. Misalnya ketika dia lagi di bawah gitu kan, tengah malam, itu terdengar di atas ada seorang yang lagi nyapu, lagi memasak dan sebagainya. Kadang-kadang peralatan dapur berjatuhan dan sebagainya, dan itu kita nggak pernah tidurin, Bang. Jadi kita hanya bertugas di siang hari sampai malam. Setelah itu kita tidur di rumah penduduk. Ketika 1 bulan berjalan, saya pindah ke salah satu kota yang ada di Cianjur juga, di dekat Warung Kondang namanya. Saya sama menempati 2 lantai juga, ruko. Kosong juga, udah lama nggak dipakai. Memang suasananya di situ karena barang-barangnya banyak kan, Bang. Ada boneka, manekin dan sebagainya. Itu menambah seramnya suasana gitu. Ketika teman-teman tim itu karena banyak lokal, mereka kalau malam pulang. Karena saya dari luar kota sendiri dan berdua sama salah satu relawan, sehingga saya harus tidur berdua di situ gitu. Iya, iya. Sekitar malam Selasa, lewat tengah malam, wah suasana mungkin karena sepi ya Bang, sepi, dan itu ruangan kedap karena pakai kaca gitu. Jadi kalau ditutup sudah nggak kedengaran suara luar gitu. Di situ kita berdua melihat ada bayangan hitam memutari kita. Jadi dia dari lantai 2 turun ke bawah, nanti ke atas lagi, terbang gitu Bang. Saya berdua sama temen itu nggak berani cerita gitu malam itu gitu. Cuman memang saking takutnya kita sampai kita setel murotal kenceng-kenceng. Nah, pas paginya kita berdua bertukar cerita tuh, Pak, semalam lihat kan bayangan hitam ya? Iya gitu. Saya padahal nggak cerita tuh malamnya. Iya Pak, serem banget Pak. Gitu. Udah gitu lama Pak. Iya saya tahu. Makanya saya setel murotal. Iya saya tahu. Ketika Bapak setel murotal berarti ada apa dengan Bapak gitu. Iya, iya. Akhirnya ya kita lewatkan malam itu dengan nggak bisa tidur Bang, terus terang. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sampai tahrim. Iya, iya. Tahrim baru kita sholat subuh, habis itu kita tidur. Sebelum itu nggak bisa tidur sama sekali. Udah tuh Bang, proses di Cianjur selesai, kita pulang. Nah kebetulan saya masih bertugas di kantor tuh Bang. Ketika datang ke kantor, biasa Bang rutinitas kantor pagi gitu. Tapi hari itu memang ada barang datang, yaitu beras untuk penerima bantuan gitu. Biasanya beras itu akan kita plotting di lantai bawah, memang di lantai bawah. Karena itu lantai 3, kita berdua tuh nggak kuat gitu untuk pindahin ke bawah, ke atas. Selesai kita numpuk barang di bawah, kita ngobrol di depan nih Bang, di ruangan FO gitu. Nggak ada siapa-siapa Bang. Di kantor itu cuma kita berdua. Jam berapa itu? Sekitar jam 8:30 malam. Kita ngobrol, lagi asik-asik ngobrol. Dari atas itu terdengar langkah orang berjalan memakai sendal. Bunyinya plak, 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 plak. Tapi saya yakin kan tidak ada orang lain selain saya berdua. Akhirnya saya lihat-lihatan sama teman bilang gini, kantor lu asik ya. Kenapa? Kita keluar gitu. Karena kita takut, akhirnya kita keluar berdua. Itu sih Bang pengalaman mistis saya, random sampai tahun-tahun terakhir saya alami gitu. Ya mungkin saya agak sedikit peka dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya biasa
mendengar, biasa merasakan gitu. Jadi sampai kayak sekarang. biasaan gitu ya. Oke. Nah nih Bang, yang di Cilacap kan waktu itu tahun 98 ya, belum ada listrik ya, mungkin masih pakai minyak gitu ya. Nah sekarang tahun 2024 itu rumah yang di sana yang agak pelosok itu udah masuk listrik Bang? Sudah, alhamdulillah sudah. Tapi tetap Bang, karena penerangan jalan masih minim ya Bang, masih mengandalkan penerangan dari rumah-rumah, rumah-rumah masing, jadi masih gelap, suasananya masih gelap. Terakhir Abang kesana kapan tuh Bang? 2024. Oh tahun ini Ya, tahun ini. Awal tahun. Iya, iya. Masih di tengah-tengah hutan Bang? Apa udah rame sekarang? Udah apa masih sepi? Sudah ramai, cuman karena penduduknya sedikit ya Bang, tetap masih sepi. Masih sepi ya? Masih sepi. Karena bukan di kotanya sih Ya. ya? Iya, iya. Selama Abang jadi relawan nih Bang, pernah gak Bang ada yang ngalamin kesurupan kah? Atau apalah selain yang tadi itu? Kesurupan sih enggak Bang, karena relawan itu membekali diri dengan pertama ketika kita mau terjun ke arena bencana, biasanya kita dibekali dengan doa. Iya. Kita diharapkan apel pagi berdoa bareng untuk menjaga keselamatan diri kita masing-masing. Tapi di Palu itu ada juga kita menemukan jenazah di masjid, dia perempuan, dia dalam keadaan suci habis berwudu. Jenazahnya itu wangi Bang. Oh subhanallah. Wangi. Itu berarti pas kejadian di anak-anak Palu, alami. Abang berapa bulan sana atau berapa minggu? Saya di sana 2 bulan setengah Bang. 2 bulan setengah? 2 bulan setengah. Nggak pulang-pulang tuh? Pulang, 1 bulan 10 hari saya pulang. Oke. Di rumah 5 hari saya berangkat lagi. Balik lagi. 1 bulan setengah lagi. Nah nih Bang, waktu di Palu kan pergeseran tanah ya, longsor ya. Mungkin banyak yang tertimbun pada jenazah gitu. Iya. Kira-kira ada yang nggak ditemuin nggak Bang jenazahnya? Kabarnya Bang, masih di angka ribuan Bang yang tidak ketemu. Ribuan? Ya, ribuan. Tapi pemerintah Palu dan pusat itu langsung membangun monumen memorial Iya, iya. untuk menghormati jenazah-jenazah ataupun korban yang tidak ditemukan. Jadi semacam pengingat lah ya Bang, bahwa di tempat itu sudah terjadi bencana dan banyak yang hilang. Karena susah carinya Ya, Bang, dalam ya. karena memang sudah terlalu lama dan terlalu dalam sehingga susah untuk proses pencariannya. Semoga almarhum dan almarhumah tenang di sana Bang. Amin. Menjadi husnul khotimah lah. Amin. Karena kan meninggalnya mungkin bencana ya Bang ya. Ya, Wah, alhamdulillah Palu sekarang udah mulai bangkit lagi Bang ya. alhamdulillah. Nah, suka duka nih Bang menjadi relawan. Jatuhnya kan Abang diutus nih ada kejadian gitu kan. Ada kejadian contoh gempa lah atau tsunami lah atau kebakaran lah atau apapun itu. Suka dan dukanya apa nih Bang sebagai relawan? Kalau sukanya saya merasa berguna sebagai manusia. Oke. Jadi menolong orang, meringankan beban orang dengan membantu mereka gitu. Dukanya adalah saya melihat kehancuran dari setiap bencana yang terjadi. Dan biasanya kalau saya pendapat pribadi nih Bang, ya mungkin bencana itu sebagai pengingat ya Bang, sebagai ujian bagi yang tertimpa bencana itu. Semoga membawa kehidupan yang lebih baik setelah bencana. Amin, amin. Dan kita juga turut berduka cita Bang ya, baru dekat-dekat ini ada kejadian banjir bandang yang di Sukabumi itu ya. Dan banyak ya rumah yang kelelep air gitu kan. Iya. Itu Abang nggak ke sana tuh? Belum. Belum. Tapi memang akan ditugaskan ke sana. Tadi sudah kontek-kontekan juga Kontak-kontak sama kantor untuk bisa bertugas di sana. ya, semoga baik-baik aja gitu dan kampungnya bisa kembali normal lagi. Ya, ekonomi bisa membaik lagi ya. Dan jika ada yang korban sana bisa ya menjadi husnul khotimah ya Bang ya. Ya mudah dosa-dosanya ya karena perjuangan lah. Namanya bencana kita nggak ada yang tahu Bang ya. Nah, kalau untuk yang paling jauh nih Abang menjadi relawan, kemana tuh Bang? Paling jauh? Paling jauh saya bertugas di Konawe Utara. Konawe? Utara. Jadi dari Kendari sekitar 6 jam. Oke. Dengan jalan darat dan putus-putus Bang. Dan di sana banyak buaya Bang. Buaya? Banyak buaya lepas. Jadi di sana ada penangkaran buaya, terjadi banjir bandang, penangkaran itu jebol, sehingga banyak buaya yang berkeliaran. Berarti sama kayak Jakarta Bang? Iya. Banyak buaya darat. Buaya darat.
Nah nih Bang Wuri, setelah kisah pengalaman Abang dari zaman masih ABG waktu itu kan, sampai tadi Abang cerita menjadi relawan bencana alam dan apapun itu, punya pesan-pesan Bang buat teman-teman di rumah nih Bang? Kesan pesannya Bang Badru, saya sebagai relawan, saya merasa berguna sekali sebagai manusia, bisa menolong sesama. Karena saya hanya menginginkan hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Dan semoga juga teman-teman nih yang ada di rumah, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, baik di bencana ataupun di sekitar kita. Itu Bang, terima kasih. Terutama yang di sekitar dulu Bang ya. Ya. Ketika ada tetangga kita yang udah kesusahan, kita bantu ya Bang ya. Kadang kalau tetangga itu minjem duitnya bukan buat makan Bang. Buat apa? Buat bayar motor angsuran. Minjemnya gitu. Kita bingung ya. Kalau buat makan kan kita kasih ya Bang. Tapi minjem buat angsuran. Repot itu urusannya. Nggak bercanda. Itu orang-orang, bukan saya, bukan. Oke, bagus sekali nih kisah pengalaman yang didalam sama Bang Wuri ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya setiap langkah, setiap perjalanan pasti punya cerita dan punya pengalaman tersendiri. Dan kali ini Bang Wuri berbagi kisah pengalamannya buat teman-teman semua dan buat kita semua. Semoga bisa diambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak Bang Wuri ya. Sama-sama. Mau nanya Bang sekali lagi Bang. Misalkan Abang nih dapat panggilan nih, relawan. Bang Wuri, ada Gunung Merapi meletus nih, gitu kan. Abang selalu siaga gak? Selalu siaga. Tapi kalau telepon dari presiden di planet Jupiter meletusnya gunungnya, siap gak? Oh, mungkin lain kali. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.